kita tuh kayak perlu ngebongkar bias-bias dalam diri kita ya, karena kita kan kayak berangkat juga tidak dari langit yang sudah sangat yang sudah sangat feminis gitu ya. Kita lahir di lingkungan yang masih patriarkinya kuat gitu, dan juga mungkin ada rasisme juga gitu. Jadi kayak kita perlu ngebongkar nih diri kita dari bias-bias itu. Terus juga selain itu, kita juga perlu memperjuangkan sebenarnya keadilan yang inklusif sih, Ayas. Jadi keadilan yang dia itu melihat berbagai macam persilangan tadi. Halo Kondevelas, balik lagi bersama aku, Ayas, yang bakal menemani kalian di podcast Konde Women's Talk. Dan seperti yang udah aku ceritain di episode sebelumnya, BTW di episode sebelumnya kita ngebahas soal feminisme radikal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton, ditonton dulu, di-scroll dikit akun Konde nanti bakal ketemu. Nah, di episode kali ini, episode yang kedua, aku ditemani oleh Mbak Nurul. Saya hai dong, Mbak. Halo teman-teman semuanya, halo Kondevelas, saya Nurul Azizah sebagai redaktur pelaksana di konde.co. Oke, Mbak Nurul biasanya di Konde liput apa nih kalau boleh? Oke. Jadi di Konde saya biasanya gado-gado sih ya, maksudnya kita ngeliput perempuan dan juga marginal dan, bisa isu yang reguler ya per minggu gitu, per pekan dan juga kadang-kadang ngebantuin soal etsis juga sesekali aja gitu. Oke, dan di episode kali ini setelah kita membahas feminisme radikal, aku kayak pengen coba bahas pemikiran feminis yang lain, salah satunya itu feminisme interseksional. Nah, kalau aku ngelihatnya kan ya Mbak, sebenarnya kita ngebahas feminisme itu kan ngebahas soal keadilan perempuan ya, bagaimana hak-hak perempuan berusaha diperjuangkan. Tapi perempuan itu sendiri adalah manusia yang sangat kompleks gitu ya, kayak aku dan Mbak Nurul aja pasti keresahannya bisa berbeda. Dan perempuan yang ada di desa, perempuan yang ada di kota, perempuan yang menjadi buruh, perempuan yang menjadi ibu rumah tangga tuh pasti, memiliki keresahan-keresahan yang berbeda dan bahkan ada kelompok perempuan yang, memiliki kerentanan berlapis gitu. Mereka jauh lebih teropresi dibandingkan perempuan lainnya. Nah, yang aku tahu untuk membahas fenomena tersebut salah satunya menggunakan, pemikiran feminisme interseksional. Dari Mbak Nurul bagaimana nih Mbak? Coba boleh Oke, dikulik-kulik kita sedikit lebih dong. ke refleksi dan juga brainstorming aja kali ya. Jadi kalau aku memahaminya ya, intersectional di sini tuh yang paling ngebedain dari feminisme gelombang sebelumnya, itu adalah terkait dengan saling silang bersaling gitu loh. Kayak ada persilangan, jadi bukan hanya soal isu gender gitu ya, tapi juga isu kelas dan juga kemudian etnis gitu, soal ras juga gitu. Jadi secara sejarah awalnya itu yang mencetuskan ya dengan kata intersectional tuh pada tahun 1989 itu ada, Kimberly Crenshaw gitu ya, dia perempuan Afro-Amerika, tahun itu dia di Ohio ya kalau nggak salah ya, di Ohio tempatnya. Waktu itu, dia melihat bahwa ada kelindahan diskriminasi gitu ya, bahwa perempuan kulit hitam itu dilihat sebagai perempuan dan juga kulit hitam gitu. Jadi kayak selama ini tuh masih belum ada yang mengidentifikasi ya, diskriminasi perempuan kulit hitam gitu. Tapi ya ketika bicara soal kulit hitam ya laki-lakinya gitu, atau ketika perempuan, ya perempuan kulit putihnya gitu. Nah makanya waktu itu, kalau yang aku baca gitu terkait dengan awal mulanya kenapa kemudian dia, eee, mencetuskan itu karena itu ada sebuah kasus gitu, kasus PHK ya. PHK di sebuah pabrik gitu. Kemudian, ada beberapa orang itu yang menggugat terkait dengan diskriminasi ini perempuan berkulit hitam gitu. Karena selama ini perusahaan itu selalu berdalih ini nggak ada diskriminasi gitu. Karena kita kalau bicara soal diskriminasi kulit hitam, kita udah ada karyawan kulit, hitam meskipun ditempatkan di posisi yang kasar ya waktu itu. Terus kalau bicara soal diskriminasi perempuan, kita ada nih perempuan kulit putih tapi waktu itu, gugatan itu ditolak karena belum ada identifikasi ya terkait dengan perempuan kulit hitam. Makanya di situ, Crenshaw ya, itu berupaya untuk ini ya, bahwa, oh ini ada loh sebuah diskriminasi bersaling silang gitu ya antara ras dan juga tadi antara, gender juga gitu dan kelas juga, isu kelas juga. Nah, kalau kita bertolak ke belakang sebenarnya itu bukan pertama kali juga, ada perempuan kulit hitam yang bersuara juga. Sebenarnya sebelum itu ada Truth yang tahun 1851-an, dia itu meskipun tidak secara jelas dan juga secara gamblang menyebut secara interseksional gitu ya, tapi dia sudah, menyuarakan dengan isu perempuan kulit hitam ya waktu itu, dengan, pidatonya gitu terkait dengan "Am I a Woman" gitu, dan
Dari situ dia mengulik bahwa ada loh sebuah persoalan diskriminasi dari perempuan kulit hitam gitu. Nah kemudian, di Amerika ya memang masih ada banyak diskriminasi ya, perempuan kulit kulit hitam tuh masih kayak apa ya, belum dilihat banget gitu. Kita kalau kamu ingat ya Ayas waktu tahun 2020, 2013-an apa ya, atau 2010-an itu kan ada kampanye kan yang, Black Lives Matters ya, kalau kamu ingat itu pun juga sebenarnya masih, kalau secara heteronormatif ya, masih laki-laki gitu. Jadi kampanyenya masih sebatas, laki-laki kulit hitam gitu ya. Tapi perempuannya itu masih belum kelihatan gitu. Makanya, masa-masa itu Crenshaw juga mengkampanyekan gitu ya, sebuah tagline kalau nggak salah "Say her name". Jadi kayak ya ucapkan, apa ya, kayak sebut kata-kata, sebut nama-nama mereka gitu. Mereka tuh nama-nama dia perempuan perempuan kulit hitam gitu ya. Dan di situ dia kayak mencantumkan nama-nama para perempuan kulit hitam di Amerika Serikat itu yang menjadi korban kekerasan dan juga diskriminasi polisi, bahkan yang dibunuh sama polisi ya, femisida kepolisian gitu. Dan ini menjadi kampanye yang digelorakan gitulah ya. Nah, ini konteksnya nanti kita bicara soal Indonesia juga ya. Oke. Ini sekilas untuk refleksi terkait dengan perkembangan ini di US ya. Oke, tapi Mbak tadi kan yang, Mbak Nurul bilang ya, ada ngebahas soal, kesadaran kelas juga gitu, kesadaran kelas dan kelas juga. Apakah itu berkaitan dengan, privilege yang dimiliki seorang perempuan gitu? Karena yang aku lihat di beberapa kasus pun bahkan, banyak perempuan lain yang lebih berprivilege justru, mengopresi perempuan lain yang tidak seberuntung dia gitu. Apakah itu juga bisa dilihat dari feminisme interseksional? Oke oke, itu bisa bisa sih. Karena kalau kita, di balik kata woman, support woman gitu ya, kita juga perlu membedah dan juga membongkar gitu ya. Maksudnya kayak, ya perempuan, apakah perempuan itu perempuan yang paling terentankan gitu dalam sistem, atau dia juga termasuk dalam lingkaran, kelompok yang opresif gitu ya, atau Opresi kelompok yang gitu yang ya? yang opresif atau kelompok yang menindas juga gitu. Misalnya kayak, ya lingkaran-lingkaran, eee, misalnya kayak oligarki yang koruptor gitu ya, misalnya kayak gitu. Presiden Ya presiden, perempuan. ya kayak gitulah. Nah, itu kita juga perlu membedah dengan berlapis-lapis identitas dan juga ini ya, kaitannya dengan bukan hanya gender ya, tapi juga kaitannya dengan, ya kelas dia dari mana berasal, kelasnya, terus juga rasnya dia dari mana berasal, bahkan, banyak juga ya relasi kuasa lainnya kayak semisal ya abilitasnya, terus juga, terkait dengan dari mana dia berasal juga. Jadi memang perlu dikupas gitu terkait dengan itu gitu, Ayas. Jadi itu sangat kontekstual ya, isu terkait dengan kalau kita ngebedah soal isu tuh dengan alat, analisis ini tuh sangat perlu dibongkar gitu, secara kontekstualnya gitu. Oke oke, karena kadang tuh yang menarik bagi aku ya, Mbak, kadang suka, scroll medsos nih, Mhm. khususnya di Twitter tuh kan sering banget banyak keributan ya. Iya iya. Jadi banyak banget juga orang yang suka, membicarakan soal keadilan, tapi mereka tuh lupa gitu bahwa untuk, mencapai keadilan itu ada banyak kelompok, ada banyak masyarakat yang masih berada di bawah kerentanan berlapis Mhm. tersebut dan kadang ya tadi tidak diikut sertakan. Misal salah satunya perempuan dengan, ras minoritas tertentu, seperti itu. Dan kalau yang tadi kasus Mbak Nurul jelaskan, soal black woman ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri gitu Mbak, kira-kira di fenomena apa sih yang, kita tuh udah bicara soal keadilan, udah bicara soal feminisme, tapi belum ada interseksionalitasnya gitu, yang seharusnya hal itu tuh masuk ke fenomena tersebut. Ada nggak Mbak kira-kira? Mungkin simpelnya aja gini deh, kalau kamu masih nyebut, ART, pembantu, pembokat, terus, kayak apa ya, kayak seperti itu ya, pokoknya ya babu bahkan gitu, itu kayaknya kamu juga perlu mendalami terkait dengan perspektif ini deh. Karena artinya kan bahkan kan kalau kalau PRT itu kan kebanyakan ya dominasinya perempuan isinya, tapi ada kayak penyebutan-penyebutan yang itu tuh kontraproduktif dengan perjuangan teman-teman PRD kan. Jadi kayak teman-teman PRD memperjuangkan soal pengakuan nih, soal pengakuan di sini sebagai pekerja. Sebagai pekerja yang mempunyai hak, juga mempunyai ini ya, mempunyai, harusnya dilindungi sama undang-undang ya. Tapi Oke. ketika narasi-narasi ya seperti kayak masih ada narasi soal pembantu gitu, babu, terus juga, eee, lainnya lah ya, Pesuruh bahkan pesuruh gitu-gitu. gitu-gitu ya. Nah, itu juga perlu dicek lagi nih, bias-bias itu gitu. Karena bisa jadi kayak kita tuh bias kelas juga gitu ketika menyebut itu tuh kita memperjuangkan perempuan tapi ada apa ya, kesilangan
dari itu tuh yang masih bias gitu loh, kayak kelas ya gitu ya, kalau soal PR itu kelas gitu. Jadi kalau bicara soal misalnya gimana nih, apa ya, kalau kita ngebedah kasus gitu ya, interseksional di Indonesia gitu. Misalnya kayak contohnya tuh perempuan Papua gitu ya, saat ini kondisinya tuh menjadi ya korban militerisme juga gitu ya. Tapi bedanya sama laki-laki ataupun sama ya secara heteronormatif ya, itu kan diuntungkan gitu ya. Meskipun juga juga di sana, sangat tinggi kasusnya juga pembunuhan terhadap laki-laki, tapi perempuan tuh mempunyai berlapis-lapis, kerentanan gitu, Ayas. Jadi selain dia juga target, apa ya, femisida, pembunuhan, terus juga dia sebelumnya dia bisa mengalami kekerasan seksual, terus juga, dia mengalami beban beban ekonomi juga dengan kemiskinan struktural juga oleh negara gitu ya. Terus dia juga, secara domestik juga dia mengalami berlapis-lapis beban ganda. Jadi kayak berlapis-lapis gitu loh. Nah, terus juga belum lagi kalau misalnya, dia dikatain sebenarnya kayak, "Lo kayak monyet karena ras lo Papua," gitu. Banyak Atau sering ya etnis terjadi. Papua itu kan sangat sangat intersection. Maksudnya kayak itu mungkin hanya akan diucapkan untuk Papua gitu loh. Itu kan sangat rasis ya, itu sangat rasis dan di situ kemudian, feminisme internasional bisa membedahnya gitu, Ayas, bahwa ini tuh perempuan Papua tuh punya berlapis-lapis kerentanan, belum lagi kalau dia disabilitas misalnya. Kayak menarik ya tadi yang Mbak Nurul bilang, soal 2 hal yang kadang kita luput gitu. Yang pertama soal diskriminasi dan juga militerisme di Papua dan juga, soal PRT dan kebetulan, tahun ini udah berapa tahun Mbak? Belum Sekarang bisa tuh ya sudah 2 dekade lebih lah ya kita sekitar masih belum. 21 atau 22 tahun, RUU PPRT, nggak disahkan gitu ya. Bahkan kalau ngebahas PRT tuh aku pernah lihat di media sosial Mbak, ada satu orang yang dia tuh nggak mau dipanggil Mbak. Karena dia tuh menganggap panggilan Oh, Mbak tuh buat sama dengan ya mereka bilangnya pembantu gitu kan, kayak itu ngomongnya tuh panggilan pembantu dan segala macem. Nah itu salah satu hal yang perlu kita bedah juga ya Mbak iya iya lewat, bisa. feminisme interseksional ini. Nah oke Mbak, terakhir nih ya mungkin closing statement buat dari Mbak Nurul buat teman-teman gitu. Karena kan yang aku lihat masih banyak teman-teman yang, saat menyuarakan keadilan itu kadang masih seksis juga, terus kadang masih suka menggunakan bahasa-bahasa yang ableis gitu kayak negara yang buta, negara yang tuli, dan lain sebagainya. Kira-kira Tone deaf juga kan, iya, itu yang kan kayak juga. gitu banyak banget. Jadi kira-kira pesan Mbak Nurul buat teman-teman kayak gimana? Oke oke. Jadi kalau saran dari aku ya, kita tuh kayak perlu ngebongkar bias-bias dalam diri kita ya, karena kita kan kayak berangkat juga tidak dari langit yang sudah sangat yang sudah sangat feminis gitu ya. Kita lahir di lingkungan yang masih patriarkinya kuat gitu, dan juga mungkin ada rasisme juga gitu. Jadi kayak kita perlu ngebongkar nih diri kita dari bias-bias itu. Terus juga selain itu, kita juga perlu memperjuangkan sebenarnya keadilan yang inklusif sih, Ayas. Jadi keadilan yang dia itu melihat berbagai macam persilangan tadi. Jadi bukan hanya dia marginal secara kelas, tapi juga bisa kayak marginal secara agama, ya secara abilitas dia juga gitu dan juga, secara etnis. Jadi kita perlu melihat itu tuh kayak, ini juga ya menguliti gitu lapis-lapis layar itu tuh, biar lebih inklusif lah gitu dan ya mendengarkan sih pengalaman orang lain gitu dan secara kolektifnya memang, eee, apa ya, ya perlu ini sih, perlu saling menguatkan untuk yang marginal ya. Jadi biar perdebatan terkait dengan tadi ya elit tadi tuh kayak tidak bercampur gitu loh. Oke oke, bener, dan aku jadi ingat bukan ada sih, maksudnya banyak kutipan, yang sering teman-teman pakai itu adalah "adil sejak dalam pikiran." Iya iya. Ya dan, aku juga menurutku sependapat gitu ya dengan Mbak Nurul, di mana keadilan yang lain itu tidak akan bisa terwujud jika yang lainnya belum mendapatkan keadilan itu sendiri gitu. Jadi no one is free until everyone is free. Nah mungkin, segitu aja dari aku dan Mbak Nurul. Kalau misalkan teman-teman ada hal yang pengen didiskusikan boleh, tolong komen aja di komentar di bawah dan bisa request juga ya kira-kira pemikiran feminisme mana nih yang mau kita bahas, dan stay tune di episode berikutnya. Bye-bye Kondevelas.